Beberapa tahun yang lalu, kami pernah bilang, kenapa sih chipset flagship tahun-tahun sebelumnya nggak didaur ulang aja? Tambah-tambah dikit gimmick ini itu dan voila, jadilah chipset mumpuni. Tahun ini, Qualcomm merealisasikan hal itu dan ngeluarin 870 dan sekarang 860. Wish come true. Nggak heran lagi debutnya di Xiaomi, sobat dekat Qualcomm, dan diandalkan untuk mengotaki versi Pro dari mid-range killer tahun lalu, Poco X3 Pro. Kami udah pakai Poco X3 Pro sekitar 2 mingguan. Sekiller apa sih smartphone mid-range killer ketika dikasih chipset flagship 2 tahun yang lalu? Sebelum kita mulai ngoceh ini itu, dicantelin baik-baik di pikiran kalian. Harga Poco X3 Pro 3,5 sampai 4 juta. Sebenarnya sih kalau dilihat Poco X3 Pro ini ya mirip banget ya sama versi non-Pro-nya. Luar dalam. Yang paling kelihatan ya desain. 99% ya sama aja megang Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro ini. Palingan beda di aksen matte doang di pinggiran kiri dan kanan belakang. Perubahan yang kecil tapi gue appreciate yang matte begini. Lebih serius aja gitu. Ya lebih pro. Gak cuma looks, dimensi, material polikarbonatnya dan beratnya pun sama. Dibilang feel premium sih enggak, tapi sehari-hari kebantu banget nih sama hal kedua di luar desain yang bikin tangan nyaman. Vibration motor yang kece. Lebih mantep dari mayoritas handphone mid-range di luar sana. Bolak-balik ke depan, atas, dan bawah kita bisa lihat. Masih ada stereo speaker, jack 3,5 mm nggak dihilangin, nice, dan IR blaster. Di sisi kanannya, tepatnya nyatu dengan power button, ada fingerprint sensor. Yap, nggak di bawah layar. Which kami nggak masalah sama sekali karena toh akurat dan cukup comfortable peletakan di situ. Oh ya, SIM card slotnya hybrid, jadi bisa pilih antara dual SIM atau satu SIM card plus SD card. Mantap nih, fitur khusus mid-range yang flagship justru nggak punya. Ngomongin SIM, berhubung ini masih chipset 2 tahun lalu, belum 5G ready ya. Masuk ke displaynya nih. Inilah salah satu perbedaan mendasar yang kalian perlu tahu ketika mempertimbangkan Redmi Note 10 Pro atau Poco X3 Pro. Poco X3 Pro masih pakai display yang sama dengan Poco X3 NFC. Layar beresolusi Full HD Plus dengan teknologi IPS LCD yang mempunyai refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Plek ketiplek sama. Refresh rate-nya otomatis akan berubah dari 50, 60, 90 sampai dengan 120Hz sesuai kebutuhan. Buat yang benar-benar butuh display AMOLED yang mempunyai hitam yang pekat dan warna yang kental, mungkin akan mencari pilihan lain. Tapi mengingat hal lain yang ditawarkan dengan harga yang gila banget ini, mungkin banyak dari kalian yang akan mengesampingkan hal ini. Kualitas IPS LCD-nya cukup oke untuk harganya dan gak terlalu ada kekurangan yang berarti seperti bleeding dan lain-lain di unit kami. Paling ada area gelap di sekitaran hole punch kameranya. Tipikal layar LCD yang ada hole punch-nya lah. Good news-nya, untuk proteksi ada kenaikan dari Gorilla Glass 5 di X3 NFC jadi Gorilla Glass 6 di sini. Nah, ini dia nih, bintang lapangannya, jeroannya. Chipsetnya pakai Snapdragon 860. Chipset segmen apa ya? Dibilang chipset mid-range bukan. Secara ini basically adalah Snapdragon 855 Plus. Dibilang chipset flagship, takut salah kaprah juga. Kita bikin aja lah kategori baru. Chipset #tua keladi. Apapun segmen yang coba disasar oleh Qualcomm, ini adalah chipset yang sangat mumpuni ketika dibanderol di sebuah smartphone dengan harga 3,5 sampai 4 juta ini. Titik. Lebih kenceng dari mayoritas chipset seri 7 di luar sana. Suhu relatif aman ketika digeber habis-habisan berkat liquid cooling technology 1.0 plus, dan soal baterai cukup efisien. Wildlife stress test dapat sekitar 90%-an, main Genshin juga cukup stabil rata kanan, walaupun ya jelas FPS-nya paling sekitar 40-50 FPS. Sesuai harapan dengan suhu sekitar 45-47 derajat. Game lain gimana? Relax aja, mayoritas bisa rata kanan. Chipset kenceng percuma kalau teknologi storage jadul.
Ini udah ada peningkatan dari X3 NFC. Dari yang dulunya pakai UFS 2.1, sekarang udah UFS 3.1. Nice. Sebagai saran, pick aja yang 256 lah. Beda cuma 500.000 doang, dapat storage 2 kali lipatnya plus RAM naik jadi 8GB dari 6GB LPDDR4. Chipset kenceng, gaspol terus, bahaya kalau baterai cepet habis. Kentang dong. Untungnya kita dikasih 5160 mAh baterainya dengan charger 33 watt di dalam box. Dipakai heavy use masih banget bisa dapet seharian dengan baterai yang masih nyisa. Itu including gaming loh ya. 33 watt itu ngecharge 0 sampai 100 sekitar sejaman. 0 sampai 60% kurang lebih 30 menit. Mantap. Masuk ke kamera nih, ada beberapa perbedaan spek kamera antara versi Pro dan sebelumnya, seperti yang kalian bisa lihat di spek sheet sebelah kiri. Kita fokus saja ke hasilnya. Awalnya gue berpikiran bahwa kamera bakalan jadi korban dari handphone yang satu ini. Ternyata enggak loh. Emang enggak wow, tapi untuk pricingnya bisa gue bilang udah reliable. Suka deh sama perekaman video dari kamera belakang maupun depan pada resolusi maksimal yang stabil. Gambar yang dihasilkan pun tajam dengan dynamic range yang balance, lalu warnanya nggak lebay. Kalau bosen ngegame mau dipakai buat konten, masih mendukung nih handphonenya. Nggak cuma video, foto-foto yang dihasilkan juga mirip karakternya dengan video. Mas, ini kok oke ya foto-fotonya? Itu kata editor kami yang kebenaran bantuin Kumar untuk syuting video ini. Soal versatility yang paling sering gue pakai adalah ultra wide sampai dengan 2x digital zoom. Gue nggak expect banyak soal kemampuan foto night mode di Poco X3 Pro. Kalau nggak gelap banget, auto aja udah cukup lah. Walaupun memang pasti soft hasilnya. Night mode sih ngebantu, tapi overprocess aja. Terakhir, OS-nya udah MIUI 12 dengan basis Android 11 serta launcher default Poco Launcher. Kami suka Poco Launcher karena cukup simple dan masih bisa gonta-ganti icon pack third party di luar Team Store official. Ini handphone namanya ngerusuhin segmen mid-range. Poco membuat segmen yang tadinya nggak ada. Tadinya orang lirik flagship second kalau mau handphone berchipset flagship ketika budget limited. Sekarang Poco memberikan pilihan baru nih. Dengan menitik beratkan pada keunggulan performa, jelas ada beberapa kekurangan yang harus dijadikan pertimbangan. Walaupun begitu, dengan harga 3,5-4 juta, sulit bagi kami untuk tidak memaafkan kekurangan-kekurangan itu dan berpuas pada kelebihannya yang lebih banyak. Intinya ini adalah smartphone yang keren. Mudah-mudahan availability aman terus dan tidak goib. That is all guys. Thanks for watching dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.